Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Zara dengan NIM 072. Di sini saya akan review jurnal tentang analisis validitas dan reliabilitas dari metode Infant and Young Children Feeding atau IHF. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya baca. Ini diterbitkan di tahun 2023. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, ini bertujuan untuk memeriksa validitas laporan ibu mengenai konseling IHF yang telah diberikan. Lalu untuk periode penelitiannya ini dilakukan dari bulan Agustus sampai September 2021 di India. Lalu untuk metode penelitiannya, ini pelaporan ibu dibandingkan dengan observasi kunjungan langsung ke rumah oleh enumerator selama 2 minggu sebagai gold standard. Itu untuk menanyakan pertanyaan terbuka yang memperhatikan karakteristik ibu, pengetahuan dan praktek IHF, kesehatan mental ibu, ketahanan pangan, rumah tangga, dan juga status sosial ekonomi. Dan untuk jumlah sampel ini, penelitian ini diikuti oleh ibu yang memiliki anak berusia 1 tahun sebanyak 444 orang di 40 desa di Bihar, India. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya, berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa beberapa indikator ini memiliki validitas sedang, yaitu di mana akurasi individunya sedang dan bias populasinya rendah. Namun semua indikator di atas kecuali pelaporan pesan pemberian ASI eksklusif memiliki estimasi titik yang kurang tepat untuk sensitivitas dengan IK 95%, yaitu lebih dari 15 poin persentase. Lalu untuk pesan pemberian makanan pendamping ASI ini dan juga lainnya memiliki estimasi prevalensi yang rendah, yaitu kurang dari 20%, dengan validitas buruk dan bias populasi yang tinggi untuk setiap varian datanya. Selanjutnya di pemaparan tabel berikut ini juga diketahui bahwa mayoritas pertanyaan ibu dapat dijawab ibu dengan baik karena proporsi jawaban tidak tahu itu sangat rendah, yaitu kurang dari 2%. Lalu untuk beberapa jenis pertanyaan yang ditanyakan, ini ada meliputi jenis penyedia konseling IHF ini memiliki validitas yang sangat tinggi. Lalu untuk pertanyaan informasi imunisasi ini validitasnya sedang, dan untuk pertanyaan pemeriksaan penyakit anak ini validitasnya buruk. Untuk validitasnya ini tidak ada indikator konseling IHF yang mencapai batas validitas improving coverage measurement, yaitu sebesar AUC lebih dari sama dengan 0,7, dan untuk impact factornya ini di antara 0,75 sampai 1,25 untuk indikator dalam survei skala besar, tetapi beberapa indikator mencapai akurasi individu sedang. Lalu metode konseling IHF ini memiliki tingkat validitas yang cukup baik, dengan dibuktikannya hasil penelitian yang memiliki tingkat akurasi individu yang cenderung sedang. Untuk tingkat validitas metodenya ini dipengaruhi oleh variasi dari jawaban responden ini yang cukup besar. Lalu untuk reliabilitasnya, ini hasil validasi serupa dengan temuan dalam studi validasi sebelumnya, di mana kalau di penelitian sebelumnya itu ada di Bangladesh, itu didapatkan hasil AUC itu sebesar 0,86, dan untuk impact factornya ini 0,97. Sedangkan kalau di Kamboja ini AUC-nya 0,73 dan IF-nya ini 0,99, dan di Kenya ini skor AUC-nya 0,68 dan IF-nya 1,01, di mana estimasi titik ini lebih tinggi daripada hasil penelitian di India ini, di Bihar, sehingga dapat menunjukkan bahwa ibu dapat melaporkan secara akurat setelah perawatan pasca Natal. Selanjutnya untuk resiko bias di metode IHF ini, pada indikator mengingat selama 2 minggu faktor yang dapat mempengaruhi adalah usia anak dan juga stres ibu. Kedua faktor ini mempengaruhi pesan spesifik, yaitu seperti pemberian makan sumber hewani, frekuensi makan, dan lain-lain. Lalu hal serupa ini juga terjadi pada indikator kunjungan rumah secara langsung oleh enumerator, ditambah dengan faktor keinginan sosial yang tinggi, jadi ada bias dari ketidakjujuran responden. Lalu untuk cara mengurangi biasnya ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu mengenai pentingnya pemberian ASI dan MPASI pada anak sesuai standar yang telah ditetapkan, lalu memberikan edukasi kepada ibu agar ibu ini paham mengenai pelaporan konseling IHF secara jujur dan akurat. Dan juga enumerator harus teliti dan konsisten dalam memastikan keakuratan data, seperti menanyakan jenis makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh anak ini secara detail, dan juga menanyakan berulang kali. Selanjutnya untuk kelebihan metode IHF ini, komponen IHF merupakan indikator baku seperti MDD, MMF, dan MAD yang dapat digunakan untuk pemantauan program gizi. Lalu indikator IHF ini juga berhubungan signifikan dengan status stunting dan defisiensi mikronutrien, dan pengumpulan data bersifat fleksibel. Lalu dapat mengetahui faktor eksternal yang dapat berkaitan dengan pemberian makan anak. Lalu untuk kekurangan metode IHF ini bergantung pada daya ingat dan kejujuran ibu mengenai konsumsi anak. Lalu metode 24-hour recall ini dirasa tidak dapat mencerminkan status gizi anak karena hanya mengetahui asupan anak dalam 1 hari itu saja. Lalu masih dipengaruhi bias sosial untuk memberi kesan baik terhadap konsumsi anak, sehingga terdapat resiko over reporting. Berikut merupakan sumber literatur yang saya gunakan untuk review jurnal ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.